Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap dalam sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ini salah satu tokoh yang gue suka ya, tokoh aktif yang gue suka ya, Bang Faisal Asgaf. Pertemuan mendadak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jokowi di istana, banyak tafsir dan spekulasi atas peristiwa politik tersebut. Ya kita, apalagi kita kan. Tapi ya nggak boleh diremehin juga pendapat rakyat jelata kayak gue yang doyan ngopi nih. Kadang-kadang cerdas gue, kadang-kadang. Karena mengikuti intuisi, ya, insting. Intuisi itu kan ada IQ, ada EQ ya. Kita ini mungkin IQ-nya standar mungkin ya, cuman gue berapa ya, 148, standar lah itu. Tapi mudah-mudahan lah bisa EQ-nya ya, insting. Tapi secara esensi, manuver Nasdem sangat tepat untuk menegaskan sikap moral demi mencegah pengaruh penguasa mengintervensi KPU. Keren. Oke, bisa Bang Faisal, kita terima itu ya. Akan tetapi ini perlu penjelasan lebih lanjut dari Surya Paloh-nya mestinya. Kita lihat dulu pernyataan Bang Faisal ya. Kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Faisal. Oke, lanjut. Terkait dengan pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh, pertemuan tersebut adalah bagian dari Partai Nasdem dalam posisi sebagai partai koalisi periode 2019-2024. Adapun sikap politik Partai Nasdem yang saya konfirmasi, secara tegas menyatakan bahwa mereka tetap setia bersama Gerakan Perubahan dan mengawal agenda proses perhitungan suara Anies dan Caimin. Oke, ya, jadi memang kan Nasdem masih koalisi Jokowi di 2019 sampai 2024 pemerintahan Jokowi ya. Dan Bang Faisal ini mengkonfirmasi, artinya beliau udah dapat konfirmasi dari pihak Nasdem tentang sikap Nasdem. Nasdem tetap setia kepada perubahan, begitu ya Bang Faisal ya. Siap. Apapun keputusan ketiga partai dan lebih khusus Partai Nasdem akan menunggu proses selesainya perhitungan suara. Nah, bagi seluruh rekan-rekan pendukung Gerakan Perubahan tetap solid, tenang, bahwa memang di tengah perjuangan yang krusial, hubungan komunikasi antara partai politik dengan pemerintah, dengan negara adalah hal yang biasa saja. Tidak mempengaruhi arah perjuangan dan semangat Gerakan Perubahan. Oke, jadi menurut Bang Faisal ya, tenang aja, kita tetap solid bahwasanya Nasdem masih bersama perubahan. Ya, Nasdem masih bersama perubahan. Kan tadi pagi gue udah bilang bahwasanya konten sebelum ini ya, kan gue udah bilang ini bisa saja Jokowi ketakutan sayang. Serem juga ini kalau kebongkar semua, bisa batal Gibran tuh. Kalau kecurangannya kebongkar semua, wah bisa ketakutan, bisa diskualifikasi. Apalagi Mahfud MD juga udah ngomong, udah ya kalau kebongkar, kecurangannya terbukti, pidananya terbukti, maka terbongkar semuanya. Dan Jokowi ketakutan, wajar kalau Jokowi juga dalam keadaan ketakutan dalam tanda kutip itu. Jokowi memanggil Surya Paloh, ayo, begitu, bisa jadi ya guys ya, bisa jadi. Kita lanjutkan Bang Faisal dulu dah. Kita akan terus mengawal proses perhitungan suara dan berharap efek pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menegaskan kepada Jokowi untuk tidak terlalu jauh mengintervensi proses
perhitungan suara di KPU. Maka tentu pertemuan tersebut patut diapresiasi. Politik tidak boleh hitam putih, harus tetap dinamis dengan terus mengawal arah dan tujuan. Karena rakyat sangat percaya Partai Nasdem, PKS dan PKB sudah matang, istiqomah, konsisten bersama rakyat untuk terus memperjuangkan proses demokrasi yang berkeadilan. Terima kasih. Saya Faisal Segaf, kritikus politik. Siap. Terima kasih Bang Faisal. Ya, jadi ini menurut pandangan Bang Faisal ya. Jadi sebetulnya yang panik ini Jokowi ya, tau? Aduh. Ya guys. Oke, kita lihat di cuitan Bang Faisal ini. Apa komentar netizen di sana? Ya, siapa tahu netizen memberikan kita pandangan baru. Kita harus luaskan persepsi. Let's go to Twitter, guys. Oke guys, kita udah di postingannya Faisal Segaf ini ya guys ya. Keren ya. Ya, kalau cara pandangannya Faisal Segaf ini ya, Nasdem masih konsisten. Ya. Kita lihat komentar netizen. Dari kakak Amir Alhamid, saya tidak akan mengkhianati jutaan orang yang mengharapkan perubahan. Anies Baswedan ya. Kalau Pak Aniesnya kita alhamdulillah ya. Karena Pak Anies memang bukan orang Nasdem, bukan orang PKB, bukan orang PKS. Pak Anies adalah presiden yang dilamar oleh partai politik. Non partai dia non partai, beneran non partai, beneran rakyat gitu. Dia rakyat biasa yang dilamar untuk jadi presiden. Keren. Ya. Yang jelas ada yang panik, Bang. Untuk Nasdem ini kesempatan kalian menjadi partai besar. Jangan sia-siakan perjuangan. Amin. Nah, iya, gue lebih sepakat bahwasannya Jokowi panik ini. Siapa nggak panik? Sayang, rakyat segini banyaknya, suara di mana-mana terbongkar semua. Nanti kita masih tetap bongkar kecurangan, sayang. Kita masih bongkar. Channel ini sebetulnya bukan channel persepsi seperti ini, sayang. Channel ini adalah channel yang bongkar-bongkar, yang kalau muncul konten di channel ini, para pejabat itu cekot-cekot siapa lagi dibongkar sama si Aldo ya, gitu. Iya, Bapak Aldo, wah Kemenkes saja kita datangin ya, kantor Luhut saja kita datangin. Iya. Oke, ini deh, Bang Faisal, bukankah arah perubahan ini dirumuskan bersama di antara koalisi? Walaupun itu hak beliau sebagai ketua partai, pada situasi seperti ini tentu kurang elok lah. Bisa multi persepsi itu dari sudut pandang pendukung 01 lainnya. Betul, kita terima ini. Kita lihat apa jawaban di sini. Bullshit semuanya itu. Udah terakhir nih aku mencoblos golput seumur hidup. Biasa itu strategi Pak Lurah untuk menggiring opini publik dan memainkan psikologi lawan politik, tapi positif thinking aja dulu. Seperti Bang Faisal, anggap saja perwakilan untuk mengetahui bocoran politik istana. Dan kita lihat pergerakannya kemudian setelah pertemuan. Jangan-jangan satu kubu. Jadi gini guys, kalau ada yang bilang bahwasannya ini partai politik lain seperti PKB dan PKS nggak tahu, kita tahu dari mana? Ya kan, bisa saja para ketua umum partai itu, PKS, PKB, mereka telepon-teleponan kan bisa, ada satu grup WA, ya kan? Kita aja yang di WA grup itu kita punya grup-grup sendiri untuk privasi, ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Katanya sih cuma bahas dinamika politik hingga pemilu, katanya. Ya, ayolah, ini pelajaran buat kita lah, yang tenang dulu. Kalau gue sih jelas ya, gue bukan orang partai politik, gue membahas ini untuk memberikan pelajaran kepada semuanya rakyat Indonesia bahwasannya politik di Indonesia emang ngeselin begini ya. Kalau gue jelas-jelas ikut Habib Rizik, udah itu gue, itu sikap gue, dan insya Allah sampai gue ajal begitu. Ini cara pandang. Oke, apapun yang terbaik buat Indonesia aku mendukung aja, sama idem. Ada apa? KPU mendadak tunda pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Nah kan, lu lihat hasil pertemuan itu. KPU mendadak tunda pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Nah, ayo lu. Bagus analisisnya Pak. Iya. Mukidi panik luar biasa, panik tanda kehancuran tiba. Nih coba lihat nih.
Akibat Presiden Jokowi panik, ternyata KPU sudah persiapkan 2 putaran Pilpres 2024. Maka Bapak dari Cawapres Gibran ini pun memanggil Surya Paloh ke istana. Namun opini oleh orang yang tidak mengerti politik dibalik bahwa Surya Paloh akan takut terhadap Jokowi dan manut terhadap kemauan bosnya, Capres Prabowo tersebut. Bahkan dihembuskan isu bakal terjadi dagang sapi. Saya lebih kenal Surya Paloh, kalau sudah mengambil keputusan tidak akan berubah atau dijilat kembali. Apalagi keteguhannya untuk mewujudkan cita-cita perjuangan restorasi Indonesia. Tegas orang dekat Surya Paloh, Dr. Haji Usama Hisham, Minggu 18 Februari 2024. Haha, ternyata si rakyat biasa ini masih lumayan analisisnya ya. Gue bilang apa, Jokowi yang panik kalau menurut gue nih. Panik, ada yang panik. Pak Wiwi panik. Surya Paloh akan tetap istiqomah dalam sikap politiknya. Hanya dengan jalan Anies harus presiden. Oleh karena itu jangan terpengaruh dengan opini murahan tambahnya. Ketua Umum Parmusi ini mengungkapkan Surya Paloh dan Anies sama-sama seorang idealis. Jadi Jokowi yang panik karena ternyata realcon KPU bakal 2 putaran. Sedangkan quick count bayaran menyulap suara Prabowo Gibran di atas 50%. Tandasnya. Nah, kan gue bilang apa? Panik sayang. Kita lihat jawaban orang di sini. Oke. Dan pendukungnya 02 koar dan ngarep banget 01 pecah. 01 solid cuy. Solid sambut kemenangan tanpa kecurangan. Coba tanya Pak Usama yang merasa dekat dengan Pak Surya. Dulu waktu ngomong Nasdem bakal dibubarin kalau ada yang korupsi itu menjilat tugas sendiri bukan? Nah itu tanyain. Semoga benar istiqomah. Benarkan ya ini ya benarkan ini ya Tuhanku, semoga tidak hoax dan PHP. Panik, panik nenek lu dungu. Nah, yang ngomong dungu nih kita lihat. Lihat akunnya, kita lihat akunnya. Nih. Oh, wah pantes. Dia nggak ada postingan anjing, coba retweet aja. Nih, ternyata yang ngatain orang dungu nggak punya pendapat pribadi gitu. Lu bukan dungu bang, idiot. Dah, gue yang ngomong. Kacau nih Bang Faisal Asgaf. Data sihir Sirekap untuk dapil DKI Jakarta. Buset, data sihir Sirekap. Kekacauan suara. Coba lihat. Kekacauan suara rakyat efek alat sihirnya Sirekap KPU ID di 27 TPS untuk dapil DKI Jakarta. Penggelembungan suara terbesar di paslon 02 sebesar 10.337 suara. Jangan permainkan suara rakyat. Nah, mohon bantuannya. Mohon bantu pantauannya, Sultan Mangara, Zulkifli Lubis, nah kan gue bilang apa? Repost dulu, retweet. Nah ya guys, gue sampai pada kesimpulan gue ya. Gue sepakat sama Bang Faisal, 01 insya Allah tetap solid. Dan bicara katanya Surya Paloh nggak ngasih tahu partai-partai yang lain. Gue rasa ngasih tahu, cuman mungkin tidak diekspos. Ya kan, bisa saja itu nggak diekspos, diem-dieman. Ya kan? Dan kita belum dapat pernyataan dari Pak Surya Palohnya sendiri. Dan gua rasa istana panik itu menurut gue. Oke? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik, ada yang panik. Ngakunya menang ternyata curang. Panik, ada yang panik, ngakunya menang ternyata maling.